Sebelum kita mendengarkan dan melaksanakan, marilah kita beranjak mengucap syukur dan berterima kasih kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, Dagini, dan Dewa, khususnya Buddha Amitabha yang telah berkenan hadir memberkati, sehingga puja bakti tanah suci Sukawati bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Amitofo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Wihara Sukawati Prasna dan juga seluruh pandita dan dharmadita yang bertugas pada puja bakti hari ini, kepada semua sesudahnya umat dharma yang mengikuti puja bakti pada hari Minggu ini. Semoga kita semua selalu berbahagia dan mendapatkan pancaran kebahagiaan tanpa batas dari Buddha Amitabha. Amitofo. Ya, selamat hari Minggu sesudahnya semua. Selamat menyelesaikan puja bakti kita pada pagi hari ini, karena kita sudah mengawali aktivitas kita di 7 hari ke depan, ya, agar bisa senantiasa diberkahi oleh para Buddha Bodhisattva, khususnya Buddha Amitabha, sehingga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Amitofo. Ya, hari ini tema Dharma Desana saya berjudul kekuatan keyakinan. Ya, berjudul kekuatan keyakinan. Ya. Kekuatan keyakinan ini tentunya merupakan dasar dari segala sesuatu yang hendak kita capai ataupun hendak kita gapai dalam kehidupan ini, ya, baik itu untuk hal-hal duniawi maupun untuk hal-hal kemajuan spiritual kita, ya. Jadi sebenarnya kekuatan keyakinan ini tidak berdasar hanya untuk hal spiritual saja, ya, tapi juga untuk hal duniawi, untuk seperti menggapai cita-cita. Terus kita hendak mengharapkan sesuatu kebaikan dalam hal duniawi kita, ya, kemajuan, terus pendidikan, ya kan, usaha, pekerjaan, karir, mungkin kan, ya, cita-cita. Itu semua tanpa adanya kekuatan keyakinan tentunya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar sempurna. Ya, mungkin tanpa adanya kekuatan keyakinan ini, ya, harapan, doa maupun cita-cita yang kita impikan itu tidak akan bisa terwujud secara keseluruhan. Ya, mungkin ada terwujud tapi tidak 100% lah, ya, karena kita tidak membangun namanya kekuatan keyakinan itu di dalam pikiran maupun batin kita, ya. Nah, tentunya di saat di spiritual itu sendiri, ya, kita hendak memiliki niat dan tekad untuk terlahir ke Sukawati Loka, ya. Tentunya kekuatan dari keyakinan ini itu sangatlah mutlak, ya, harus kita tumbuhkan dalam diri kita dan juga kita kembangkan, ya. Karena kekuatan keyakinan untuk bisa terlahir ke Sukawati Loka itu tentunya juga akan bisa menentukan di tingkatan-tingkatan mana nantinya kita akan terlahir di Sukawati Loka itu, ya. Kita tahu bahwa Sukawati Loka di dalam sutra dari Buddha Amitabha itu sendiri, dulu waktu dibabarkan oleh Sang Buddha, ya, lebih dari 2500 tahun yang lalu, ya, itu Sukawati Loka terdiri dari 3 marga atau 9 tingkat, ya, 9 tingkat yang terbagi dari 3 marga, ya, marga bawah, tengah, dan atas, ya. Dan terakhir saya berkunjung ke Sukawati Loka, saya mengetahui bahwa Sukawati Loka itu sudah meluas, ya, sudah meluas menjadi 28
tingkat yang terbagi dari 3 marga, 9 bawah, 9 tengah, dan 9 atas. Ya, dan satu lagi itu adalah dihitung sebagai pelataran. Ya. Jadi untuk bisa terlahir ke Sukawati Loka, kekuatan keyakinan kita dalam melatih diri dan menjalani kehidupan dengan baik, ya, akan menentukan kita akan terlahir di marga mana. Ya, itu di marga, terus juga kita di marga tersebut berada di tingkatan berapa. Ya, jadi setiap marga itu kan ada 9 tingkat. Ya, kemudian 9 tingkat yang ke atas lagi, tengah, 9 tingkat yang atas lagi adalah yang paling tinggi, gitu. Ya. Mungkin sebelum saya masuk ke lebih dalam, saya hendak membacakan terjemahan dari sutra, ya, sutra dari Buddha Amitabha mengenai 3 kelompok. Ya, 3 kelompok penghuni alam Sukawati. Ya, disimak baik-baik ya. Jadi kalau misalkan nantinya Bapak nanti ya sudah punya niat dan tekad untuk terlahir ke Sukawati Loka, ya pasti ada gambaran tentang hal ini, ya. Jadi nantinya sudah bisa lebih menguatkan keyakinan untuk terlahir ke Sukawati Loka tingkat keberapa. Ya. Oke. Sang Buddha mensabdakan kepada Ananda muridnya, ya, di saat terbentuknya sutra ini, dan beliau berkata, ya, para dewa maupun manusia yang terlahir di Sukawati Loka terbagi dalam 3 kelompok tingkatan. Tingkat tertinggi adalah mereka yang meninggalkan keduniawian dan menjadi bhikkhu, ya, atau bhiksuni. Ya. Mereka membangkitkan seluruh hidupnya untuk mencapai pencerahan sempurna, selalu memusatkan pikirannya pada Sang Buddha Amitabha. Jadi setiap saat dia selalu memikirkan Buddha Amitabha. Selalu melakukan perbuatan baik yang selalu dilakukan. Ya, berarti perbuatan ini ya enggak ya. Dan bertekad bulat untuk terlahir di alam Sukawati. Tekadnya sudah sangat kuat, ya, hanya mau terlahir ke alam Sukawati, tidak terlahir kemana-mana, gitu ya. Jadi tidak bercabang gitu pikirannya, ya. Lihat ini, mau itu, ya, mau ke Sukawati Loka tapi lihat alam yang lain tergoda, ya kan, gitu. Jadi ini udah bulat kalau untuk yang berada di tingkat kelompok tertinggi. Pada saat akhir hidupnya, Buddha Amitabha beserta sekelompok makhluk suci lainnya akan muncul di hadapannya untuk menyambut umat tersebut memasuki alam Sukawati. Ya. Lalu dalam sekejap mata, umat tersebut akan mendapati dirinya berada di dalam sebuah bunga teratai permata yang besar. Teratai ini langsung merekah dan ia pun berada di alam Sukawati dan langsung berstatus Rotapana, ya, langsung mencapai tingkat kesucian pertama, ya. Ia langsung mendapatkan kebijaksanaan spiritual dan kekuatan supranatural yang penuh dan sempurna. Ya, jadi itu sakti-sakti, ya, supernatural kan sakti, ya kan. Oleh karena itu, Ananda, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi umat manusia untuk membangkitkan tekadnya bertemu dengan Buddha Amitabha, melatih diri untuk mencapai pencerahan sempurna, berbuat banyak kebaikan, dan membangkitkan niatnya untuk terlahir di alam Sukawati. Ini adalah kelompok pertama, yaitu tingkat tertinggi. Ya, tadi yang meninggalkan kehidupan duniawi dan meninggalkan kehidupan duniawi, kadang itu belum tentu bhikkhu, ya. Mereka masih menjalankan hidup, tapi dia hal-hal duniawi sudah tidak ada kemelekatan. Sebenarnya intinya seperti itu, tidak ada kemelekatan terhadap hal duniawi dan bhikkhu atau bhiksuni. Ya.
Kemudian Sang Buddha melanjutkan kepada Ananda, umat yang masuk ke dalam tingkat menengah adalah mereka yang telah membangkitkan niatnya untuk terlahir di alam Sukawati. Namun, karena satu dan lain hal, belum bisa meninggalkan rumah untuk menjadi biksu atau biksuni. Ya. Kalau yang sana masih hidup di dunia, tidak meninggalkan dunia keduniawian, tidak mencukur rambutnya, ya tidak itu. Ya, kalau ini, namun karena satu dan lain hal belum bisa meninggalkan rumah, ya, belum bisa meninggalkan rumah untuk menjadi biksu atau biksuni. Akan tetapi ia tetap bertekad untuk mencapai pencerahan sempurna suatu saat nanti. Dia pun rajin dalam memusatkan pikirannya, ya rajin sembahyang, rajin meditasi, ya ini ya, kepada Buddha Amitabha, melakukan banyak perbuatan baik. Melakukan banyak perbuatan baik. Kalau yang pertama adalah selalu berbuat baik aja, berarti tidak ada perbuatan yang tidak baik ya. Yang pertama, kalau ini melakukan banyak perbuatan baik, ya banyak perbuatan baik, tapi masih ada perbuatan baik lebih banyak. Melaksanakan sila, membangun stupa atau vihara, mendanakan patung Buddha, berdana makanan kepada para biksu atau wiharawan atau rohaniwan, menghiasi tempat ibadah dengan berbagai ornamen untuk memuliakannya, ya itu memperindah ya tanah suci Buddha, ya dengan membangun mandala, kemudian menghias altar, wihara dan lain sebagainya. Menyalakan lilin atau pelita, ya, mempersembahkan bunga-bungaan, membakar dupa dan sebagainya. Ya. Lalu mereka salurkan jasa-jasa hasil perbuatan baik itu untuk kemuliaan alam Buddha tersebut dan membulatkan niat di dalam dirinya untuk terlahir ke alam tersebut. Pada saat akhir kehidupannya, Buddha Amitabha menampilkan gambaran duplikatnya, ya. Jadi belahan tubuh dari Buddha Amitabha itu akan datang kepada dia, ya, beserta sekelompok makhluk suci lainnya dan muncul di hadapan umat tersebut. Wah, yang pertama Buddha Amitabhanya yang datang ya. Yang kedua adalah duplikatnya ya, duplikat ataupun belahan tubuhnya ya. Sebenarnya walaupun duplikat ataupun belahan tubuh dari Buddha Amitabha, tetap ke-32 ciri Sang Buddha itu ya tetap ada, tetap sama, jadi tidak ada perbedaan walaupun itu adalah duplikatnya ataupun belahan tubuhnya ya. Lalu dalam sekejap mata umat tersebut akan mendapati dirinya berada di dalam sebuah bunga teratai permata yang besar ya, prosesnya sama ya. Teratai ini langsung merekah dan ia pun berada di alam Sukawati dengan status Stropapana juga, ya, mencapai tingkat kesucian pertama. Ia terlahir dengan kebijaksanaan spiritual dan kekuatan supranatural mendekati mereka yang ada di tingkatan tertinggi. Ya, berarti kebijaksanaan spiritualnya dan juga kekuatan supranatural ya, kesaktiannya ya. Ya saya ngomong kesaktian aja lah, supranatural susah ya. Kesaktiannya itu mendekati ya kelompok yang tertinggi gitu. Jadi tidak sama ya, ternyata ya, tidak sama. Kemudian Sang Buddha melanjutkan kelompok ketiga yaitu tingkat terbawah ya, adalah mereka yang telah berkeinginan terlahir di alam Sukawati. Karena satu dan lain hal, mereka kurang banyak perbuatan baiknya. Ya, jadi perbuatan baiknya lebih kurang daripada perbuatan buruknya. Ya, tapi mereka punya keinginan untuk terlahir ke Sukawati Loka. Namun tetap memiliki tekad untuk mencapai
pencerahan sempurna suatu saat nanti. Ya, suatu saat nanti saya punya cita-cita untuk mencapai pencerahan sempurna. Mungkin tidak di kehidupan sekarang, karena kehidupan sekarang saya belum bisa. Kehidupan yang akan datang lah, gitu ya. Seperti itu contohnya ya. Ia selalu senang dan gembira setiap kali mendengar ajaran Buddha. Tidak ada keraguan sedikit pun atas kebenaran ajaran Buddha, walaupun tidak rutin. Ya. Tapi ia pernah memuliakan nama Buddha Amitabha dan memusatkan pikirannya kepada beliau. Ya, sekali-sekali aja lah ingat gitu Buddha Amitabha ya. Gitu, lagi ingat, wah ya, lagi nggak ingat ya lupa gitu ya, nggak ingat ya pasti lupa ya gitu. Jadi ya bisa bilang ya sadana bolong-bolong seperti itu ya. Baca mantra ya hari dibaca besok enggak ya kan gitu. Nah itu masih yang suka bolong-bolong ini di sini gitu. Sekalipun hanya untuk 10 kali penyebutan nama Buddha Amitabha saja dalam seumur hidupnya ya. Nah, dia hanya menyebut nama Buddha Amitabha dalam menjelang ajal kehidupannya ya. Itu udah dijemput ya. Pada saat akhir kehidupannya, ia akan melihat Buddha Amitabha dalam mimpinya. Ya, di sini ya, di sutra. Ya, tadi kan Buddha Amitabha datang langsung turun bersama para bodhisattvanya. Yang kedua duplikatnya belahan tubuhnya yang akan datang menjemput. Kalau yang ketiga ini Buddha Amitabha akan datang lewat mimpinya, ya kan? Lewat mimpinya. Lalu ia pun terlahir di alam Sukawati. Ya. Ia terlahir dengan kebijaksanaan dan kekuatan supranatural mendekati mereka yang ada di tingkatan menengah. Ya. Tapi terlahirnya prosesnya tidak sama dengan yang kedua dan yang pertama tadi. Ya. Terlahirnya langsung ke teratai permata. Ya. Teratai permata. Ini mungkin terakhir teratai juga, tapi bukan teratai permata. Ya, teratai apa ya? Jadi ya teratai pink, merah, biru, ya gitu ya, emas, terus perak dan lain sebagainya ya. Nah, tapi ini yang 2 dan 3 terakhir teratai permata. Ya, oke. Tapi nggak ada ya, Sukawati permata nggak ada ya. Ya. Wah, berarti kan memang permata itu udah yang paling tinggi ya, paling tinggi sekali gitu. Saya belum bertemu dengan Dewi Sukawati permata gitu. Ya. Ya, tadi sudah saya paparkan ya untuk Sabda Sang Buddha tentang 3 kelompok tingkatan yang penghuni alam Sukawati ini. Ya. Jadi di 3 kelompok ini mereka sudah membangun niat ya, niat dan tekad. Ya, niat dan tekadnya untuk terlahir ke Sukawati Loka. Ya. Tapi dari niat dan tekad ini, menurut Buddha Amitabha ataupun junjungan tertinggi itu sendiri, kekuatan keyakinan itu harus ada. Ya. Jadi kalau tanpa ada kekuatan keyakinan, bisa nggak jadi, gitu ya, bisa tidak terlahir ke Sukawati Loka, ya, karena tidak ada kekuatan keyakinan, maka kita pun juga akan mudah tergoda, gitu ya, untuk segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya. Tanpa adanya kekuatan keyakinan, kita masih dipenuhi oleh kemelekatan yang sangat kuat, ya, sulit untuk bisa melepaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Kekuatan keyakinan itu sangat besar ya, efeknya ataupun manfaatnya bagi kita untuk bisa terlahir ke Sukawati Loka. Ya. Dalam sekejap kita membangun kekuatan keyakinan itu, dalam sekejap di saat di akhir ajal kita udah langsung terlahir ke sana,
bahkan mungkin nggak nunggu 49 hari lagi gitu ya. Jadi baru meninggalkan tubuh ya, tubuh fisik, udah langsung dijemput oleh Buddha Amitabha, langsung pada saat hari itu langsung terlahir ke Sukawati Loka gitu ya. Jadi nggak mengalami yang namanya ya terombang-ambing di alam bardo ya, alam transisi, alam gentayangan seperti itu ya. Dan kalaupun mereka harus turun ke dunia untuk bertemu dengan keluarga yang masih ada di dunia, tentunya di saat dia sudah menginjakan kakinya di Sukawati ya, di pelataran alam Sukawati, di hari pertama dia meninggal, itu tubuhnya langsung berubah ya, dari yang sakit, yang tua ya kan, yang mungkin cacat dan lain sebagainya, itu semua menjadi sempurna dan bercahaya ya, seperti itu. Nah, segala kemelekatan, segala kekotoran batin ya, itu termurnikan dalam sekejap ya, karena di alam Sukawati itu cahaya kebijaksanaan maupun kebahagiaan dari Buddha Amitabha itu sudah terpancar kemana-mana ya, sampai ke pelataran itu sendiri ya. Di saat hari pertama dia sudah melepaskan kemelekatannya terhadap dunia ya. Jadi di saat dia ya memang secara standarnya tetap 49 hari baru ditentukan benar-benar terlahir di Sukawati Loka. Mereka walaupun hari pertama terlahir di Sukawati, tapi mereka masih bisa turun ke dunia untuk mungkin melihat keluarganya, ya kan? Tapi di saat mereka melihat keluarganya, mereka sudah tidak ada kemelekatan. Berbeda dengan yang nggak langsung terlahir ke Sukawati Loka, nggak langsung dijemput gitu. Ya dia masih terombang-ambing di alam bardo itu sendiri. Ya. Amitabha Susun Sejen. Ya. Menurut Sang Buddha itu sendiri, ya, untuk kita bisa terlahir ke Sukawati Loka, ya, untuk mencapai standar-standar dari 3 tingkat kelompok itu, ada 3 tindakan baik ya yang harus ya kita lakukan. Mutlak kita lakukan gitu. Nah, tindakan baik ini disebut juga sebagai karma suci ya. Ini tertulis di dalam Sutra Buddha Amitabha ya. Saya bacakan lagi ya, supaya tahu mau terakhir ke Sukawati Loka ya kan, oh itu standarnya ya kan, meninggalkan keduniawian menjadi biksu-biksuni tingkat tertinggi ya kan. Terus yang kedua masih berada di dunia masih duniawi, tapi perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan buruknya, ya kan? Yang ketiga, perbuatan buruknya masih lebih banyak dari perbuatan baiknya, kebalikan, gitu, ya. Tapi punya niat dan tekad untuk terlahir ke Sukawati Loka, semua sama. 3 itu niat dan tekad terlahir ke Sukawati Loka. Nah, di sini disabdakan oleh Sang Buddha bahwa ada 3 tindakan baik ya yang bisa menghantarkan manusia itu untuk bisa terlahir ke Sukawati Loka ya. Nah, yang pertama, ya dengarkan baik-baik ya, Susun Sejen. Yang pertama, berbakti dan menyayangi orang tua mereka. Catat ya. Berbakti dan menyayangi orang tua mereka ya. Orang tua apa aja ya, namanya disebut orang tua, mau orang tua angkat, orang tua asuh, orang tua kandung, ya udah itu pokoknya orang tua aja ya gitu. Menghormati dan menghargai jasa-jasa para guru mereka ya. Mengembangkan rasa welas asih dan tidak melakukan pembunuhan, serta melakukan 10 perbuatan mulia, yaitu 1. Tidak membunuh, 2. Tidak mencuri, 3. Tidak berzina, 4. Tidak berbohong, 5.
tidak berbicara kasar atau kotor. Ya. 6. Tidak mengadu domba. 7. Tidak asal bicara atau omong kosong ya. Omongnya enggak lah gitu ya, enggak sesuai dengan kenyataannya. 8. Tidak tamak atau serakah. 9. Menahan amarah atau bersabar. Ya. 10. Tidak berpandangan keliru. Ya. Ini tindakan yang pertama. Ya, yang bahkan kita bisa terlahir ke Sukawati Loka ya. Yang kedua, percaya dan menghayati Triratna. Percaya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya. Menjalankan dan mematuhi berbagai sila. Ya, berbagai sila tergantung kita menjalankan sila 5 sila, 8 sila, 10 sila, ya kan? Kemudian sila Bodhisattva atau sila Vinaya sebagai biku atau bikuni. Ya, jadi mematuhi sila-sila itu sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Tidak melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan. Ya. Tidak melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan. Ya, istilahnya di sini tahu etika, ya tahu etika lah dimanapun kita berada. Ya. Yang ketiga, membangkitkan bodhicitta. Yang ketiga ini membangkitkan bodhicitta ya, atau tekad untuk mencapai pencerahan. Nah, itu ya tadi ya, tekad untuk mencapai pencerahan atau kesucian. Mempercayai dan meyakini hukum karma dan sebab akibat. Itu juga mutlak, kita harus mempercayai dan meyakini. Makanya ada tuh di aturan-aturan dari Departemen Agama kan juga ada ya untuk hal seperti ini ya, untuk meyakini hukum karma dan sebab akibat ya bagi mereka yang beragama Buddha. Ya. Kemudian membaca dan mempelajari sutra-sutra, ya, sutra-sutra mantra, ya. Menolong dan mendorong orang lain untuk mempelajari dan mempraktekkan dharma. Wah, ini namanya kan apa? Menolong ya, menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan dalam kehidupannya. Kemudian kita memberikan pencerahan dan bantuan ya kepada dia ya, khususnya untuk hal batin ya, gitu. Itu juga sama juga sudah mengabarkan dharma. Ya. Dan menuntun orang lain untuk mempelajari dan mempraktekkan dharma. Ya, gitu ya. Ini tadi tiga hal ini ya. Nah, kalau misalkan kita dalam diri kita ini sudah ada kriteria yang ada di sini, ya, mungkin nanti udah perlu ya di fotokopi gitu, ya kan, di itu kan. Terus kita ini kan, oh kita saya sudah apa yang sudah kita ingat? Oh tidak membunuh, soret, ya kan? Berarti kan kita udah tidak membunuh ya, berarti ini oke, sudah checklist ya, checklist. Oke, ini sudah. Tidak mencuri, checklist lagi, ya kan? Nah, nanti kurangnya apa? Ya kan? Kurangnya apa di dalam diri kita, ya? Di dalam kelas guru yoga itu kan saya juga mengajarkan bahwa kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri ya. Jadi kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa, ini sebenarnya sudah berada di 3 tindakan baik ini ya. Itu yang bisa mengantarkan kita terlahir ke Sukawati Loka secara spontanitas nantinya ya. Jadi nanti di checklist gitu, nanti saya copy aja deh kalau misalkan itu. Saya sih nanti pengennya sih saya perbanyak gitu ya, terjemahan dari 3 sutra Buddha Amitabha ini sangat bagus sekali ya. Jadi buat panduan kita ya, untuk supaya kita belajar. Di sini juga diajarkan bagaimana visualisasi untuk bisa terlahir ke Sukawati Loka yang pernah saya ajarkan sebelumnya ya, tentang objek-objek yang pohon permata ya, sesuai dengan
sesi meditasi ya di tahap ketiga itu. Nah ini ada di sutra, di dalam sutra gitu, sesuai dengan ajaran Sang Buddha itu sendiri. Jadi kita nggak mungkin nyasar, ya nggak mungkin nyasar karena itu udah diajarkan oleh Sang Buddha, Buddha Sakyamuni, dan tertulis di dalam sutra. Jadi pelatihan diri yang Sukawati Tantra, ya sesi meditasi, ya baik tahap 1, 2, dan 3 itu sesuai dengan ajaran Buddha itu sendiri. Gitu. Jadi kalian nggak akan nyasar, ya melatih meditasi yang kita lakukan ya untuk tahap dasar itu kalian nggak akan mungkin nyasar ke alam lain, ya itu pasti dijamin ke Sukawati Loka, ya. Tapi tentunya ya perlu untuk melaksanakan 3 tindakan baik ini. Setuju susun saja? Ya, amitofo. Ya. Kalau memang kita memiliki niat dan tekad untuk bisa terlahir ke Sukawati Loka, maka kita harus melaksanakan 3 tindakan baik ini, ya. Kemudian kita membangun keyakinan yang kuat, ya, keyakinan yang kuat untuk terlahir ke Sukawati Loka. Maka kelak nanti di saat kita menjelang ajal, ya, Buddha Amitabha yang asli, ya, yang asli, bukan duplikat ya. Maksudnya seperti saya kan punya tubuh yang namanya Nirmana Kaya, ya kan? Ada belahan-belahan tubuh, gitu ya. Ada belahan tubuh. Jadi nanti tubuh saya yang paling awal itu yang akan menjemput. Seperti Buddha Amitabha juga tubuh beliau yang paling awal itu adalah yang akan menjemput kita, gitu ya. Jadi gak duplikat ataupun hanya di dalam mimpi aja kita dijemputnya ya. Ya, tapi di dalam mimpi, walaupun kita di dalam mimpi dijemput ya, itu benar-benar dijemput oleh Buddha Amitabha gitu, walaupun hanya dalam mimpi. Makanya kita melatih diri itu juga kadang juga harus berlatih mimpi ya. Pelatihan tantra itu ada pelatihan yoga mimpi gitu ya, supaya di saat kita tidur kita masuk ke dalam mimpi, kita tidak diperdaya oleh energi ataupun hantu-hantu negatif ya. Karena di saat kita mimpi kan kita lengah, kita tidur kan kita lengah ya. Jadi kita berlatih ya yoga mimpi itu. Nah, di saat kita bermimpi ya, misalkan kita dikejar-kejar setan, kalau kita punya latihan nggak ada, terus penjamaan mantra dan sutra itu nggak benar-benar meresap ke dalam diri kita mimpi selalu kita dikejar-kejar hantu terus, ya dikejar-kejar hantu terus tuh, gitu. Endingnya pasti lagi dikejar hantu, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah benar-benar menyatu dengan mantra, ya mantra-mantra hati ya dari para Buddha Bodhisattva ataupun Dharmapala itu sendiri, ya. Bisa kita mimpi dikejar hantu, ya. Kita nggak melarikan diri. Ya. Biasa kan kalau dikejar hantu lari, wah teriak. Udah itu lari nggak bisa jauh-jauh, ini kayaknya nggak bisa ya, teriak aja nggak bisa keluar gitu, ya kan? Nah terus kita langsung terbangun. Nah itu berarti kita benar-benar belum meresap itu yang namanya penjapaan mantra ya. Kita sering bilang kita sering japa, saya sering japa mantra Kalacakra setiap hari ya kan, sering japa mantra Dharmapala, Buddha Amitabha, tapi pas di saat mimpi dikejar hantu lari gitu ya. Jadi kalau mimpinya begitu ya, itu berarti kita menjapa mantra-mantra mereka semua, itu kita nggak menjapanya dengan hati, ya, hanya menjapanya dengan rutinitas, ya kan, merasa tidak enak, ya kan, kalau kali ini nggak baca, merasa kayak enaknya kalau nggak sadana hari ini nggak enak doang gitu maksudnya, nggak benar-benar saya sepenuh hati, gitu ya, mau menjapa mantra mereka, gitu. Jadi benar-benar diresapi itu mantra, ya, beda sama yang setengah hati. Ya kan? Cuman rutinitas karena merasa tidak enak, rasanya ya kayaknya
pasti Buddha Bodhisattva di atas melihat saya nggak sadana, saya sadana lah gitu ya. Tapi kan walaupun luar ini Buddha Bodhisattva melihat, dalam juga pasti dilihat kan. Batin kita ini kan tembus gitu, nggak ada. Kita kalau Buddha Bodhisattva melihat itu transparan kita gitu, tembus, kita bisa lihat kita lagi jantungnya berdetak atau enggak gitu. Nah, Buddha Bodhisattva tahu kita lagi ada kekotoran batin atau enggak, itu Buddha tahu. Kita sungguh-sungguh dalam sadhana japa mantra sutra tahu gitu. Jadi nggak ada yang namanya disembunyikan ya di mata para Buddha Bodhisattva. Di depan orang lain bisa disembunyikan, ya kan? Kita kusuk di depan orang, orang lihat kusuk ya, gitu ya, kusuk banget ya. Tiba-tiba orang itu, loh kenapa orang itu bisa terjadi hal seperti itu? Ya biasanya kita hanya melihat penampilan luar, ya kan? Penampilan luar itu bisa membohongi, tapi batin sesungguhnya hanya diri kita dan juga para Buddha Bodhisattva yang tahu. Terus mungkin salah satunya saya tahu juga gitu. Ya, oh ini lagi kalau kotoran batin nih, ya kan? Pasti kalau lagi kotoran batin, ya pas ketemu saya pasti langsung agak cuek sedikit gitu ya. Karena energi negatif itu langsung nyamber gitu, ya kan? Langsung nyamber ke badan saya gitu. Kayaknya seperti saya ada penolakan nih, gitu kan? Penolakan, saya langsung mulai ngosnya gitu kan. Terus yang ini nggak sadar, oh kenapa ya aku begini ya, oh tambah kekotoran batinnya tuh gitu ya, bertumpuk ya, tidak mengintrospeksi diri dia, tidak mencoba menggali diri dia sendiri. Kenapa hari ini dia bersikap begini terhadap saya ya, gitu. Saya mau mencoba mencari akar gitu ya permasalahannya gitu, mencari sebabnya kenapa. Ini hari ini saya mendapatkan akibat nih, dicuekin sangse nih, ya kan? Hari ini saya dimarahin sangse nih, saya hari ini agak di sangse nih, ya kan? Gitu. Saya mencoba mencari sebabnya apa? Cobalah melihat ke dalam diri, seperti itu ya. Jadi kita harus selalu berusaha untuk mengupayakan batin dan pikiran kita untuk tetap bersih dan murni, ya kan? Kemudian kita menumbuhkan niat dan tekad ya, untuk melatih diri dengan penuh keteguhan ya. Ditambah juga kita harus membangun keyakinan yang sangat kuat supaya segala doa, harapan dan juga cita-cita kita yang positif bisa terwujud sempurna. Demikian Dharma Desana saya, semoga bermanfaat. Amin.